Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Kurniati Putri dengan NIM 2111102045 dengan prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 6 di Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Di sini saya akan mereview buku dengan judul Masyarakat Multikultural di Indonesia pada bab 6 tentang primordialisme dan rasisme oleh Dr. Bambang Rustanto M.Hum. Jadi, apa itu primordialisme? Jadi, primordialisme adalah sebuah pandangan atau paham yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di dalam lingkungan pertamanya. Secara etimologi, primordial atau primordialisme itu berasal dari kata bahasa Latin yang pertama primus artinya pertama, dan ordiri yang artinya tenunan atau ikatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, primordialisme itu adalah perasaan kesukuan yang berlebihan. Sikap primordial memiliki fungsi untuk melestarikan budaya kelompoknya. Namun, di sisi lain, sikap ini dapat membuat individu atau kelompok memiliki sikap etnosentrisme, yaitu suatu sikap yang cenderung bersifat subjektif dalam memandang budaya orang lain. Mereka akan selalu memandang budaya orang lain dari kacamata budayanya. Hal ini terjadi karena nilai-nilai yang telah tersosialisasi sejak kecil sudah menjadi nilai yang mendarah daging dan sangatlah susah untuk berubah dan cenderung dipertahankan bila nilai itu sangat menguntungkan bagi dirinya. Di sini saya akan memberikan contoh atau gambaran terkait sikap primordialisme atau sikap kesukuan yang tinggi. Contohnya seperti Festival Adat Erau di Kutai Kartanegara yang diadakan setiap tahunnya. Mereka percaya bahwa setiap ritual yang mereka lakukan memiliki maknanya masing-masing. Nah, saya berikan contoh terkait ritual mengulur naga bini dan naga laki. Nah, setelah dibawa dari Kedaton Kutai menuju Kutai Lama untuk dilemparkan ke sungai, setelah ritual yang panjang, masyarakat akan berlomba-lomba mendapatkan bagian sisik dari naga yang dipercaya memiliki kekuatan untuk mewujudkan harapan bagi pemiliknya. Lalu ada juga ritual seperti ritual belimbur di Erau. Masyarakatnya mempercayai bahwa untuk berlibur ini adalah untuk menyucikan diri dari pengaruh jahat. Lanjut kepada pembahasan kedua, yaitu rasisme. Jadi, rasisme itu secara umum merupakan pendirian yang memperlakukan orang lain secara berbeda dengan memberikan judgement atau nilai berdasarkan karakteristik ras, sosial, dan kondisi mental tertentu yang merujuk pada self atau diri sendiri. Rasisme sendiri memiliki dimensi yang luas dan tidak sekedar hanya berhubungan dengan aspek sara, yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan. Seperti diungkap oleh Fairchild pada tahun 1991 bahwa a recurring feature of the social science has been effort to prove that there are inherited racial and gender differences that efforts. Although earlier debunking become reincarnated under different guises, yang artinya adalah salah satu ciri yang sering muncul dalam ilmu-ilmu sosial adalah upaya untuk membuktikan bahwa adanya perbedaan ras dan gender yang diwariskan. Upaya-upaya ini walaupun sebelumnya telah dibantah, namun kemudian direinkarnasikan dengan samaran yang berbeda atau dengan kata lain yang berbeda. Dalam Ethnicity and Racism pada tahun 1990, Paul Sponley merumuskan rasisme ke dalam wilayah yang lebih sempit dengan memproblematisir konsep ras. Ia meyakini bahwa ras merupakan konsepsi kolonialisme yang tumbuh berbarengan dengan semangat ekspansi atau meningkatkan wilayah bangsa Eropa. Sponley melacak kemunculan rasisme secara historis ketika bangsa Eropa berhadapan dengan keragaman manusia yang mereka temui di tanah jajahannya. Jadi, bangsa Eropa cenderung memaknai keragaman itu dengan makna keberbedaan. Sejarah demikian, Paul Sponley menunjukkan bahwa rasisme pada akhirnya muncul akibat kemalasan bangsa Eropa untuk mengenal orang lain yang berbeda dari bangsa mereka. Jadi kemalasan ini terwujud dalam upaya bangsa Eropa yang berkulit putih mengklasifikasikan keragaman manusia yang ditemuinya berdasarkan karakteristik fisik. Jadi di Indonesia barangkali pemisahan konseptual antara pribumi dan priai atau bangsawan
dapat dianggap berangkat dari kolonialisme yang berujung pada rasisme. Selanjutnya, saya akan menceritakan histori atau sejarah rasisme. Jadi, istilah rasisme sendiri pertama kali digunakan sekitar tahun 1930-an ketika istilah tersebut diperlukan untuk menggambarkan teori-teori rasis yang dipakai orang-orang Nazi. Kendati demikian, bukan berarti jauh-jauh hari sebelum itu bentuk rasisme tidak ada. Jadi bentuk rasisme itu sudah ada, namun istilah rasisme sendiri baru dipergunakan pada tahun 1930-an. Dalam buku Rasisme, A Short History oleh Fredrickson, beliau menulis, orang-orang Afrika Sub-Sahara diklaim terlahir sebagai budak karena kutukan biblikal dari dosa yang telah diperbuat Ham. Akibat dari dosa Ham itu, orang-orang Afrika diklaim telah ditakdirkan sebagai ras budak. Klaim itu anehnya terus diakui kebenarannya dan kemudian menjadi justifikasi rasisme. Rasisme sendiri bahkan sengaja diciptakan oleh tokoh-tokoh dunia masa lalu melalui berbagai tulisan untuk mencapai posisi legitimasi akan suatu golongan tertentu. Untuk membenarkan perkembangan ini, maka para penguasa Eropa berargumentasi bahwa orang yang berkulit berwarna atau orang yang berkulit coklat itu memiliki kedudukan yang rendah. Para intelektual, jurnalis, dan para pendeta mencoba menggagas untuk menggolongkan teori ini menjadi hal yang bersifat umum dan bisa diterima oleh masyarakat luas. Lalu, ada juga Gobineau pada tahun 1973, seorang bangsawan Prancis dalam esainya On the Inequality of Human Race adalah orang pertama yang mencetuskan superioritas ras Arya atas bangsa Negro dan Semit dengan mengatakan bahwa masyarakat Arya yang hebat dan brilian dapat dipertahankan sejauh mereka tetap mempertahankan darah keturunannya hanya dari spesies mereka. Sementara itu, Bagehot, seorang tokoh politik berpengaruh, berpendapat bahwa negara yang terkuat adalah yang mampu mengalahkan negara lain dan yang terkuat adalah yang terbaik. Pernyataan ini mendukung argumentasi sosial Darwinisme tentang seleksi alam, yaitu mereka yang selamat harus menjadi yang terkuat dan untuk tahu siapa yang terkuat adalah dengan menjadi yang selamat. Sosial Darwinisme kemudian menjadi sebuah pembenaran atas ekspansi bangsa Eropa ke Afrika, India, dan Timur Jauh. Hal ini dipertegas oleh ahli antropologi India yang bernama Vidyarthi pada tahun 1983 yang menyatakan, His Darwin's theory of the survival of the fittest was warmly welcomed by the social scientists of the day, and they believe in making had exhibit various levels of evolution culminating in the white man's civilization. By the second half of the 19th century, racism was accepted as fact by the vast majority of Western scientists. Namun begitu, rasisme awal justru berasal dari kaum Kristen terhadap kaum Yahudi. Kaum Yahudi ditenggarai menolak Yesus Kristus sebagai Sang Mesias dengan menerima kitab perjanjian baru yang dianggap lebih terlegitimasi dan mempunyai substansi penting dibandingkan kitab perjanjian lama. Hal itu dinilai sebagai sebuah pengingkaran atas penyaliban dan wafatnya Yesus sebagai tumbal atas dosa seluruh manusia. Atas hal itulah, maka umat Yahudi dianggap sebagai kriminal, termasuk sampai kepada keturunannya sekalipun. Segera setelah itu, pada akhir abad pertengahan, terjadi penaklukan besar-besaran pasukan umat Kristen atas benua-benua yang sebelumnya tidak pernah mereka singgahi. Disinilah mulai terjadi pergeseran nilai-nilai kesamaan bagi semua umat manusia tersebut. Hal ini yang disebut oleh seorang bangsawan atau seorang sejarawan bernama Robert Bartlett sebagai penjelas atas dominasi umat Kristen, yang semuanya itu saat itu masih berkulit putih. Nah, terhadap penduduk asli dari daerah yang mereka taklukkan termasuk Asia dan Afrika. Masih menurut Fredrickson pada tahun 2005, hingga di titik inilah maka rasisme bukan merupakan sesuatu yang hanya dibebankan kepada umat Kristiani saja, melainkan menjadi sesuatu yang meluas pada konotasi supremasi kulit putih terhadap kulit hitam. Imperialisme Eropa dan perdagangan budak juga turut memperkuat perubahan makna ini. Budak-budak pertama di perkebunan dunia baru adalah para narapidana dan orang-orang Indian Karibia, namun mereka semua mati secara berangsur-angsur dan akhirnya diganti oleh orang Afrika yang lebih kuat.
Di banyak negara dunia ketiga saat ini, seperti Malaysia, Indonesia, atau Fiji, ketegangan rasial antara kelompok-kelompok kulit berwarna seringkali timbul. Ini merupakan hasil dari politik penjajah Eropa, yaitu divide et impera. Akhirnya, perdagangan budak dihentikan karena secara ekonomi itu tidak menguntungkan dan kolonialisme pun mengalami kemunduran. Namun, 40 kapitalis menemukan cara-cara baru untuk membuat rasisme itu menguntungkan. Nah, tujuannya sendiri adalah agar kelas buruh itu terus bisa dipecah belah. Selama bertahun-tahun, taktik seperti ini digunakan oleh para majikan di Eropa, Amerika, dan juga Australia. Dengan demikian, rasisme akan berubah bergantung pada dinamika kehidupan dan interaksi sosial yang ada. Hal ini dikarenakan rasisme telah menginvasi ranah lain dalam realitas hidup manusia. Rasisme kini telah berada dalam ranah psikologi, sosial, politik, dan bahasa. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan hubungan antara primordialisme dan rasisme. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, primordialisme itu adalah rasa kesukuan yang tinggi atau rasa kesukuan yang berlebihan yang dibawa sejak lahir. Jadi, primordialisme dan rasisme ini saling mempengaruhi satu sama lain karena rasa kesukuan yang tinggi seseorang atau suatu kelompok dapat memperlakukan orang atau kelompok lain sesuka dirinya dan menganggap orang atau kelompok lain lebih rendah dari dirinya atau kelompoknya. Hal merendahkan tersebut akhirnya berujung pada sikap rasis atau rasisme, yaitu membuat batas-batas lingkungan struktur masyarakat berdasarkan suku, ras, agama, dan perbedaan lainnya. Nah, adapun cara yang dapat kita lakukan untuk mengurangi dampak negatif dari primordialisme dan rasisme, diantaranya yang pertama adalah menumbuhkan rasa kebinekaan. Nah, biasanya ini kita dapatkan di sekolah dasar pada pelajaran PPKN. Nah, itu biasanya kita akan diberitahukan bagaimana cara ataupun bagaimana cara menghargai setiap orang, ataupun kita akan diberitahukan bagaimana keragaman yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua ada memupuk rasa satu kesatuan. Mungkin bisa jadi kita saat kerja kelompok itu walaupun kita berbeda suku tapi kita tetap melakukan kerja kelompok berbarengan dengan pemikiran yang berbeda-beda. Lalu yang ketiga, menanamkan nilai budaya bahwa setiap budaya memiliki kelebihan dan kekurangannya. Nah, biasanya kita mendapatkan dari mata pelajaran seni budaya. Kita akan mengetahui tradisi dari daerah lain, bagaimana tarian tradisional dari daerah lain, dengan saling memberikan support terhadap tradisi yang lain. Lalu yang terakhir, menciptakan kecintaan terhadap keragaman budaya karena Indonesia merupakan negara yang kaya dalam sumber daya alam, kaya dalam keragaman masyarakatnya, juga kaya dalam kebudayaan dan tradisinya. Sekian penyampaian materi dari saya terkait primordialisme dan rasisme. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Kekurangan dan kelebihannya juga mohon dimaafkan karena kekurangan datangnya dari saya dan kelebihan atau kesempurnaan datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.